Kita masuk ke fase terakhir, yaitu training sendiri juga agak beda gitu. Jadi memang RNN ini beda semua gitu ya. Boleh silakan PyTorch training loop. Sebenarnya Wira udah siapin nih RNN with BPTT gitu. Sama tadi ada yang Wira bilang materi opsional tuh ada truncated BPTT gitu ya. Tapi silakan pilih yang BPTT aja dulu, pilih yang basic supaya teman-teman di sini nggak bingung. Sama training standar. Baru Wira jelasin. Oke. Oke, sudah snippet. Yang beda itu apa, Again, Wira udah pernah cerita ya, kalau kita udah bungkus jadi function gini, enak. Karena kita tinggal kalau ada case lain, edit aja fungsi ini. Cuma perlu ngedit function ini gitu. Apakah ada yang beda di sini train dan test? Tidak ada gitu. Perhitungan cost? Tidak ada gitu. Feature dan target tetap data loader, tidak ada yang beda. Pindahin ke GPU nggak ada yang beda. Nah, yang beda itu di sini gitu. Biasa itu kita kan kayak gini ya. Output sama dengan model, masukin aja fitur kita, fitur. Oke. Tapi kalau di RNN ingat, inputnya itu bukan cuman fitur kita. Kita akan input memori, gitu, oke? Sehingga yang dilakukan di sini adalah fitur memorinya kita isi none. Nanti otomatis PyTorch akan isi dengan angka 0 semua gitu. Karena input memori pertama kan ya udah random atau angka 0 gitu ya. Keluarannya apa? Keluarannya adalah output sama hidden state-nya gitu. Oke, hidden state-nya. Begitu. Oke. Kalau Wira gambarin, ini nih. Ini adalah fitur. Ini adalah yang kita input none gitu ya. Nanti otomatis PyTorch akan ganti dengan 0000 gitu. Oke. Outputnya apa? Outputnya adalah ini. Prediksi. Oke. Dan apa? Dan ini hidden, ingatan terakhir gitu ya. Ini dikeluarin. Karena hiddennya kan dilanjutin sampai sini keluar, lanjutin. Nah, ini hidden yang terakhirnya dikeluarin. Oke? Maka itu output, hidden. Itu doang bedanya, cuma perlu ganti satu baris ini doang gitu. Nah, tapi ganti satu baris ini kan harus paham cara kerja RNN-nya ya, baru bisa gitu. Oke. Jadi sesimpel itu saja. Silakan di-run dan di-run. Trainingnya ini harusnya cepat banget. Oh no, ada error gitu. Oke, apa yang error di sini? Kita coba lihat. Katanya adalah too many values to unpack. Oke, kita coba lihat dulu. Oke, dia bilang errornya di sini. Katanya keluarnya ini kenapa 2? Harusnya cuma 1 gitu. Menurut komputer kita bilang 1 gitu. Oke, berarti ada yang masalah dengan keluaran kita. Ya, sorry. Kita nggak keluarin hidden, ya lupa. Nih ya, sorry. Jadi itu salah gitu ya. Masuknya 2, keluarnya juga 2, yaitu fitur sama memori ya. Sorry banget, itu salah Wira. Oh tuh, trainingnya cepat ya. Oke, untuk teman-teman nggak ada yang perlu diedit ya, itu harusnya cuma perlu ngedit bagian sini, sisanya udah snippet, oke, snippet. Dan snippetnya pun ngedit dikit dari yang selama ini kita udah pelajari gitu ya. Oke, loss-nya turun, ini pertanda baik, test dan train-nya lumayan dempetan, tanda baik. Oke, menarik, loss-nya masih turun lagi, turun terus, tidak kena early stopping ya. Sampai di sini ada yang mau sambil nanya nggak? Sambil nih nunggu training. Kak Wira. Oke, silakan. Kalau digambarin dari NN-nya itu berarti dia misalnya nih ada
di ada 3 neuron. Berarti kalau konsep LSM itu dia dari neuron pertama turun kedua, terus baru ketiga, habis itu baru dilempar ke layer selanjutnya atau gimana tuh? LSTM tuh nanti lain lagi ya. Emang itu LSM ya, bukan RNN ya? Ini RNN. Oh iya, oh Oke, iya ya. LSTM tuh lain lagi nanti. Oke. Sorry. Ya. Tapi Gua kalau kembali. RNN ini ya idenya jadi kayak gini doang. Pokoknya neuron selanjutnya itu memanfaatkan neuron sebelumnya dan fitur kita. Terus kombinasi linear doang. Kombinasi linear gitu ya. Oke. Oke. Tapi kalau mau lebay, nah ini animasi. Gitu. Oke, ini trainingnya lama juga nih. Lama tapi cepat. Oke, silakan yang mau nanya. Mas, kayak aku ada error yang Ah, text to put oke, it's okay. Bisa share screen, coba. atau gimana nih, ntar dulu. Di kanan bawah, present now. Kanan bawah. Present now, diklik, terus klik tengah, lalu share gitu. Sorry mas, kayaknya nggak ada. Nah, ini di Codepal masih ada. Mungkin boleh sambil cek. Ini tadi juga ya yang salah kita itu. Sorry nih, X, hidden ya. Sorry. Inputnya 2, outputnya juga 2. Yaitu fitur dan memori. Karena memorinya harus kita lanjutin kalau memang mau dilanjutin gitu ya. Kalau nggak dikeluarin juga nggak masalah sih, karena kan udah selesai gitu ya. Itu udah keluaran terakhir, memori terakhirnya. Sehingga kalau mau begitu, berarti nanti pada saat training loop-nya keluaran terakhirnya nggak usah dikeluarin. Itu boleh-boleh juga, itu terserah kita gitu ya. Oh iya mas, di arsitekturnya udah bisa. Oke. Arsitektur ya, ada salah ketik mungkin. Oh ini, oke, Wira udah kena early stopping, Wira nunggu teman-teman selesai ini 219 epoch gitu, tapi cepet gitu. Kenapa cepet, Wir? Karena memang tadi kita kan batch size-nya 32. Data kita cuma 200-an gitu ya, NSFN-nya cuma 200-an gitu. Jadi super fast gitu ya, ini kan 7 iterasi doang gitu. Ya makanya epoch-nya banyak gitu. Seakan-akan kayak 200 epoch, gila gitu. Enggak, itu karena iterasinya dikit gitu. Iterasinya 7. Biasanya kita iterasinya sampai 100-an gitu. Makanya lama gitu. Oke, looks good nih, tidak terlalu overfit. Ya mulutnya kebuka sedikit sih, tapi ya oke lah. Oke, ada yang mau nanya ya? Ya, nanya dong, ini punya saya sampai hampir 300 nih, 280. It's okay, pasti beda Oke, tiap ya. orang. Ya, dibiarin terus aja gitu. Oke. Nggak apa-apa itu. Bisa beda-beda memang, tergantung apanya ya, tebakan awal neural networknya, gradient descent, itu banyak randomness soalnya. Kecuali kalau mau random state gitu. Tapi kalau mau random state di deep learning itu sangat kompleks gitu ya. Banyak yang harus di set random state-nya. Oke, kalau runningnya udah, ini sorry banget Wira lupa satu hal gitu. Ini kayak kita perlu kasih nama. Soalnya RNN tuh nanti banyak variannya. Jadi Wira mau modelnya kepisah per folder gitu ya. Gitu. Jadi sorry, ini kalau mau run ulang, kalau enggak juga nggak masalah. Ini Wira contohnya run ulang ya. Wira mau nge-save output directory-nya di model/rnn. Karena nanti benar tadi yang kayak ada disebut Febrian juga, nanti ada LSTM namanya gitu, dan kawan-kawannya gitu ya. Variannya banyak gitu. Again, itulah juga kenapa banyak yang stuck belajarnya di RNN. Karena RNN terlalu banyak idea baru, approach-nya beda banget, datanya beda banget, NSF gitu, itu lain banget gitu. Ada konsep batching, ada truncated, dan lain-lain gitu. Jadi banyak orang-orang yang baru belajar itu biasa udah bingung ketika masuk RNN. Oke, nice. Oke, ini sambil ngetik ya. Silakan kita sanity check. Jadi ini training udah selesai.